Mohon maaf, Pak. Pengendali ini Aris. dideskripsikan, ya nanti aja Mohon maaf. nanti. Oh iya, oke Pak. Ya, pengendali deskripsikan ada 3 polinom f, g, sama h di sini. F itu adalah sebuah polinom monik ya, monik sama untuk yang pengendali 2 derajat kebebasan yang kita bahas pada pengendali Paul assignment. Jadi ketiga polinom ini akan kita desain, kita rancang, kita tentukan nilai parameternya berbasis pada model di sini. Jadi kualitas dari model juga akan nanti akan menentukan penentuan dari nilai parameter yang ada di pengendali. Nah, target dari pengendali minimum variance itu adalah meminimumkan pengaruh gangguan ya, disturbance di sekitar keluaran proses ya, keluaran proses di sini. Jadi fokusnya itu, ini masalah regulator jadinya, ya, meminimumkan pengaruh dari disturbance atau noise di keluaran sistem di sini. Nah, jadi nanti bentuk spek perancangan pengendalinya akan berbeda dengan kalau kita menggunakan pengendali pole placement. Jadi kalau pada pole placement itu ada pole set pole closed loop yang kita tentukan. Jadi si user ini engineer akan menentukan pole closed loop yang akan menjadi letak kutub sistem loop tertutupnya. Ya, dengan penambahan pengendali itu akan pole open loop-nya akan bergeser di pole closed loop tersebut. Nah, ini pole closed loop jadi speknya, ya speknya. Nah, spek perancangan pengendali dengan menggunakan metode variansi minimum itu adalah berupa sebuah cost function ya, cost function atau performance index ya, performance index. Nah, ini cost function performance index ini sering kita jumpai di permasalahan yang lain ya. Ketika waktu pas kita bicara tentang identifikasi juga menjumpai cost function di sini untuk menentukan model nilai parameter dari model ya berbasiskan pada data eksperimen gitu. Itu juga menggunakan cost function. Cost function juga kita jumpai pada desain pengadil optimal ya. Cuman nggak ada kuliahnya di Elektro UI di sini ya. Jadi di situ kita juga menggunakan cost function untuk sebagai spek ya, spek dari desain pengendali. Ketika kita mendesain pengendali prediktif juga ini menggunakan cost function ya. Ketika kita nanti akan mencari penentuan parameter bobot ya pada neural network ya dengan menggunakan backpropagation, itu juga menggunakan cost function. Ya, secara umum ini merupakan sebuah permasalahan optimasi. Jadi permasalahan optimasi ini permasalahan umum ya, permasalahan general. Jadi bisa kita jumpai di permasalahan engineering, di teknik ya, maupun di sosial ya, sosial. Jadi sering kita mendengar istilah bagaimana kita mengoptimalisasi gitu ya. Jadi ini permasalahan yang umum ya, terutama kalau untuk yang di teknik elektro akan sangat banyak kita berinteraksi dengan permasalahan optimasi di sini. Jadi spek dari desain pengendali variansi minimum ini berbasis kepada sebuah cost function ya cost function. Jadi yang tujuannya itu adalah bagaimana nanti kita bisa menurunkan sebuah persamaan sinyal kendali ya, persamaan sinyal kendali agar variansi dari keluaran ya, kalau lihat dari namanya kan variansi minimum, variansi dari keluaran itu adalah minimum ya, minimum. Jadi fokusnya itu ya, bagaimana kita bisa menekan simpangan atau variansi pada keluaran di sekitar set point di sini. Baik, kalau kita mulai dari sebuah konsep yang sederhana ya, kita mulai dari model order rendah ya, ini order 1. Kita punya ada order 1 di sini, sistem order 1. Sistem order 1 ini ya kita ubah ya.
kita ubah ke dalam fungsi waktu, maka kita akan dapatkan persamaan waktu untuk bisa menghitung nilai keluaran pada saat ini, saat sekarang YT di situ. Jadi dia merupakan fungsi dari keluaran sebelumnya YT-1, masukkan sebelumnya, dan di sini juga ada data untuk apa namanya? Data untuk data dari noise ya. Itu data dari noise di sini. Ya, jadi data yang tersedia available yang bisa kita punya di sini adalah data keluaran dan masukan sebelumnya. Ini bisa kita simpan ya. Kalau data noise kan dia unmeasurable, tidak terukur. Nah, kalau kita naikkan waktunya satu langkah ke depan, jadi semua fungsi waktu kita naikkan satu langkah ke depan, YT jadi YT plus 1, UT min 1 jadi UT, dan seterusnya. Ya, jadi kita punya di sini YT plus 1 adalah fungsi dari data dari keluaran sekarang ya, YT kan dapatnya, punya ada datanya. Terus masukkan sekarang, UT juga punya datanya. Yang nggak punya itu adalah data noise ya, terutama untuk yang data noise sekarang sama data noise yang akan datang. Apalagi yang akan datang di sini. Jadi ini bentuk persamaan keluaran waktu dari sebuah sistem di sini ya, untuk satu langkah ke depan di sini. Nah, biasanya dari model ini akan bisa kita jadikan sebuah model prediksi. Nah, konsep ini juga sering dipakai pada kendali optimal, terus saja pada kendali prediktif juga. Ya, kita membuat sebuah model prediksi di sini. Ya, model bagaimana kita bisa memprediksi keluaran yang akan datang. Ya, keluaran datang dengan menggunakan data yang available, data yang ada. Ya, tentu saja kalau kita lihat dari persamaan ini semuanya datanya ada. Ya, kecuali untuk yang noise ya, noise itu mungkin nggak ada di sini. Nah, yang bisa kita lakukan dari persamaan ini adalah kita bisa memprediksi nilai keluaran untuk satu langkah ke depan, ya, yang dihitung pada saat sekarang, pada saat T. Jadi notasinya seperti ini, ya, estimasi ya, kita mengestimasi, kita memprediksi, ada Y pakai tanda head di situ, ya T plus 1 berarti satu pencuplikan yang akan datang, terus nanti di kanannya ada T di situ, artinya yang dihitung pada saat ini, pada saat sekarang. Ya, kita kemarin waktu pas metode recursive least square juga ada menggunakan notasi ini. Ya, perhitungan theta sekarang yang dihitung pada satu pencuplikan sebelumnya. Theta K yang dihitung pada saat K-1 di situ. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah model prediksi, itu selalu berbasis kepada data yang available. Lantas bagaimana kalau data yang nggak ada? Berarti kalau datanya tidak ada, maka ini terpaksa kita potong. Ya, jadi ini model prediksi adalah model yang terbaik yang bisa kita lakukan, ya, dengan menggunakan data yang ada, data yang available. Dalam hal ini untuk yang persamaan yang kita punya menggunakan data keluaran YT ya pada saat sekarang dan data masukan UT di situ. Nah, lantas bagaimana dengan draw? Draw itu kan tadi sudah disebutkan. Sifatnya dia untuk kasus ini adalah dia unmeasurable ya, tidak terukur. Ya, tapi bisa kita estimasi ya, bisa kita estimasi dengan membandingkan antara data YT ya dengan nilai prediksinya. Yang itu kita anggap sebagai sebagai nilai noise-nya. Ya, nilai noise-nya itu yang kita asumsikan sebagai nilai noise-nya. Jadi ET di sini adalah selisih antara keluaran dari sistem yang tentu saja itu diperoleh dari sensor terhadap nilai prediksinya, ya, prediksi keluaran di sini. Nah, itu yang kita anggap sebagai data kesalahan estimasi yang mewakili nilai noise di sini. Baik, jadi kita punya di sini bentuk model prediksinya adalah untuk prediksi keluaran satu langkah ke depan yang dihitung pada saat sekarang, yang pada saat T di sini adalah A, YT ini adalah menggunakan data keluaran sekarang ditambah dengan nanti data sinyal masukan sekarang dikali dengan B,
Dan ini ada kesalahan estimasi yang dikali dengan parameter J di situ. Ya, ini model prediksinya. Nah, dari perancangan pengendali, tentu saja kan waktu pas kita mulai pada perancangan pengendali ini harus menentukan speknya di sini. Jadi speknya itu berupa sebuah cost function, ya, cost function, ya, sebuah cost function di sini J, ya, J, ya, J di sini. Jadi kalau dia masalah regulator ini misalkan set point-nya, jadi kan dia fokus pada set point yang konstan di sana. Sementara nanti keluarannya dia akan karena pengaruh dari noise, dia akan ada simpangan mungkin gitu ya. Kurang lebih seperti gini. Ya, jadi di sini kita lihat ada selisih ya, selisih antara dari keluaran proses terhadap set point-nya. Set point-nya. Jadi dari sini kan sebenarnya kita bisa menghitung variansi kan, variansi dari keluaran sistem terhadap set point-nya di sana. Nah, yang ini akan kita minimumkan. Ya, kalau bentuk variansi dari keluaran kan dia kuadrat kuadrat rata-rata dari keluaran sistem, atau kalau ditulis ini Y kuadrat T, karena di sini adalah menggunakan model prediksi, berarti di sini Y T plus 1 ya, T plus 1 T plus 1 rata-rata. Jadi ini kalau dalam random process ini bisa disimbolkan sebagai sebuah nilai ekspektasi gitu ya, nilai ekspektasi. Jadi ini Y itu adalah sebagai sinyal random ya, random. Karena pengaruh dari noise di sini, noise-nya random ya, noise-nya random. Jadi speknya seperti kayak gini ya, speknya. Nah, dari keluaran sistem kan tadi sudah kita lakukan bentuk model prediksi ya, yang ini, yang model prediksi ini model prediksinya. Sebenarnya kalau keluaran sistem itu adalah YT ya, yang diprediksi head ya. Satu langkah sebelumnya berarti dihitung kan. Kalau ini kan kita memprediksi, mengestimasi T plus 1 yang dihitung pada saat T. Jadi kalau YT-nya berarti dihitung pada saat satu pencuplikan sebelumnya. Nulisnya kan jadi begini, T min 1 gitu ya. T min 1 ditambah dengan selisih antara data dengan model prediksi yang kita sebut sebagai data noise ya, data noise yang tidak terukur. Nah, ini kita anggap sebagai noise-nya. Ya, atau ini kesalahan estimasi karena kita tidak bisa mengukur noise di sini. Ya. Jadi ini bisa kita uraikan seperti ini jadinya. Ya, nilai ekspektasi antara model prediksi dengan noise-nya ya, noise-nya. Nah, ini variansi berarti kuadrat di situ. Nah, kalau bentuknya seperti ini maka bisa kita uraikan. Jadi nanti akan muncul ada 3 kan jadinya. Ini adalah varians dari model prediksinya, terus ada varians dari noise ya, dan ada cross korelasi antara noise dengan keluaran sistem ya. Ini kan rata-rata ekspektasi antara dua buah sinyal yang berbeda, atau cross korelasi antara dua buah sinyal yang berbeda di sini. Ya, antara noise dengan sistem di sini. Nah, dalam model kita anggap noise itu adalah berbentuk draw putih ya, white noise. Ini white noise. Ada yang tahu sifat white noise apa? Dia pertama zero mean ya, sifatnya zero mean. Rata-ratanya 0. Terus yang kedua, uncorrelated ya, uncorrelated ya. Jadi nilainya memang benar-benar random. Jadi nilai yang keluaran sekarang ini tidak tergantung kepada nilai sebarang waktu yang lain, ya, baik ke arah majunya, ya, ke arah positif, atau yang mundur ke belakang, gitu ya. Itu benar-benar dia random, ya, random di sini. Jadi kalau dilihat autokorelasinya, dia bentuknya impuls jadinya, bentuknya impuls. Jadi kalau impuls ya, atau kalau dalam bentuk
spektrumnya kalau impuls kan ditransformasi pakai Fourier akan menghasilkan sebuah konstanta. Jadi spektrum dari white noise ini punya bandwidth yang lebar, ya, karena dia nilainya konstan dari frekuensi minus tahingga sampai tahingga, ya kan? Jadi tadi autokorelasinya dia impuls, ya. Jadi kalau lihat dari power spektrumnya, jadi ini kalau kita transformasi dalam Fourier dalam frekuensi, dia akan menghasilkan sebuah bandwidth yang tahingga di sini. Ya, ini omega dari minus tahingga sampai tahingga. Jadi sebuah white noise itu punya spektrum yang lebar sekali, ya, dari minus tahingga sampai tahingga. Ya, jadi ini cocok kalau ini kita gunakan untuk keperluan identifikasi, ya. Karena kalau identifikasi kan yang dibutuhkan itu adalah informasi yang banyak. Semakin banyak informasinya, itu akan semakin bagus, ya, waktu pas nanti kita akan menentukan model. Ya, baik itu model seperti ARX, ya, Armax, ya, atau kalau kalian menggunakan model lain, ya, seperti neural network umpama, ya, yang beserta variannya kayak sekarang udah ada kan CNN gitu, ya, itu akan sangat tergantung pada data. Ya, model yang baik itu akan bisa diperoleh jika datanya baik juga. Ya, kalau datanya hanya sedikit memberikan informasi, jadi kalau lihat dari spektrumnya itu hanya sempit, ya, spektrumnya sempit. Nah, maka khawatirnya nanti model yang diperoleh akan tidak sebaik, ya, tidak seperti yang kita harapkan di sini sesuai dengan ekspektasinya. Jadi sifat white noise itu zero mean, rata-ratanya 0, dia uncorrelated. Termasuk kalau kita cross korelasi dengan sinyal lain. Jadi kalau cross korelasi lain, maka yang bagian unsur ini bisa kita pecah, ya. Dia akan bisa dipecah dua nilai ekspektasi dari masing-masing sinyalnya, gitu jadinya. Ini kalau dalam random proses seperti ini, T+1 dikali dengan nilai ekspektasi, sorry ini papan tulisnya kecil, ya, ekspektasi dari noise-nya. Jadi karena dia uncorrelated, ya, ini bisa kita pecah, ya, ET+1. Nah, jadi karena ini sifat uncorrelatednya, dia bisa kita pecah. Terus lihat sifat pertama dari white noise, dia zero mean. Ya, zero mean, maka yang bagian cross korelasi ini karena dia zero mean, hasilnya adalah sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah bagaimana nanti kita bisa mendapatkan variansi dari model prediksinya, yang pertama ini, ya. Terus yang kedua kan tadi adalah variansi dari noise, gitu. Ya, variansi noise. Jadi bentuk cost function-nya itu adalah merupakan variansi dari model prediksi plus variansi dari noise-nya di sini. Ya, variansi, ya. Ya, variansi. Nah, jadi kalau kita lihat, nah, bentuk cost function bisa berbeda-beda, ya. Makanya kalau seperti permasalahan teknik optimasi, ya, kalau di kuliah teknik optimasi, dia kan bisa berbeda-beda juga tergantung kepada kita mau menggunakan teknik optimasi untuk hal apa di sini, ya. Kalau kayak seperti pada least square itu untuk meminimumkan kuadrat selisih antara data terhadap keluaran modelnya agar dia minimum, ya kan. Atau kalau, ya, hal yang lain, kalau kalian sebagai pengusaha sebagai pengusaha real estate gitu, ya, ingin membangun perubahan dengan berapa jumlah tipe 45, 60, 90, ya, atau nanti ada tipe 200, di dalamnya nanti harus ada fasilitas umum publik gitu, ya, yang harus dibangun di sana. Nah, nanti bentuk cost function-nya adalah bagaimana mendapatkan revenue yang maksimal, ya, dari usaha tersebut. Atau bisa juga cost function dalam bentuk profit, ya, profit. Kalau yang pertama revenue, penghasilan, berarti nanti permasalahan optimasi menjadi sesuatu cost function-nya harus kita maksimalkan. Kalau dia bentuknya profit, juga termasuk, ya, dimaksimalkan juga. Tapi kalau nanti cost function-nya berbentuk biaya operasional kan harus ditekan di sini, ditekan. Jadi ini fungsinya harus kita minimalkan. Jadi
permasalahan teknik optimasi cuma dua, jadi dimaksimalkan atau diminimumkan. Cuman nanti bentuknya akan bentuk konstruksinya akan beragam, tergantung kepada apa namanya problem statement yang kita buat di sini. Ya. Nah, jadi kita lihat cost function ini sudah tersisa variansi dari model dengan variansi dari noise. Noise nggak bisa kita apa-apain ya. Noise ini tidak bisa kita lakukan kecuali kalau kalian mengkondisikan terlebih dahulu terhadap si proses. Ya, si proses. Umpama kalau dalam proses industri kan pasti noise itu ada ya karena dia ada interaksi dengan sistem yang dekat dengan dia gitu. Kecuali kalau kalian di dalam lab ya, lab itu memang benar-benar dijaga kondisinya ya sehingga kita bisa melakukan percobaan dengan tanpa gangguan di situ, itu bisa kita minimize ya pengaruh dari noise-nya. Tapi secara umum noise itu tidak bisa kita hilangkan karena itu efek dari ya dari alam jadinya karena itu natural ya pasti ada noise-nya di sini. Nah ya, kalau dilihat dari sini maka noise yang ya, tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita berbuat apa-apa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meminimize variansi dari model prediksinya di sini, ya. Dari sini yang harus kita minimumkan. Baik, kalau lihat bentuk variansi adalah sebenarnya kuadrat dari sinyal itu sendiri ya, balik sini ya, sinyal kuadrat itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sinyalnya itu bentuknya untuk sinyal prediksi bentuknya seperti ini kan tadi ya. Maka agar kita bisa mendapatkan variansi minimal, maka sinyal prediksi keluaran ini harus sama dengan 0 di situ. Ya, sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa membuat sebuah persamaan untuk yang kesalahan estimasi atau kesalahan prediksi ET, ya, bentuknya seperti ini nantinya. Terus jadi kita akan bisa membuatnya masukkan ke dalam bentuk persamaan prediksi satu langkah ke depan yang dihitung pada saat sekarang atau Y hat T plus 1 garis lurus T di sini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini harus minimal ya, minimalnya nilainya sama dengan 0 di sini. Maka nanti yang bagian suku atasnya itu harus kita peroleh menjadi sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Dari sini kita bisa mendapatkan bentuk sinyal kendalinya. Sinyal kendalinya adalah UT minus AC per B dikali YT. Ya. Jadi kalau dari dari sini bisa kita gambarkan ya, bisa kita gambarkan ini pengendali minimum variance-nya untuk contoh kita ya. Ini adalah AC langsung ketemu ya, AC per B. AC sama B semuanya adalah nilai parameter dari model ya. Jadi langsung bentuk pengendalinya itu menggunakan nilai parameter model proses di sini. Lantas tadi untuk yang prosesnya, nggak kelihatan ya. Sebentar, siapa kok? Jadi ini B, Z, min 1, ini kan 1, minus A atau plus A, minus A, oke. Minus A, Z, min 1, ya. Jadi nanti ini sinyal kendalinya UT, jadi masukkan proses. Dan jangan lupa ini ada model noise di sini ya. Model noise ini 1 per C, Z, min 1, A-nya sama. 1 min A, Z, min 1. Jadi nanti keluaran dari sistem sebenarnya akan dipengaruhi oleh noise juga di sini kan. Nah, ini keluarannya. Kalau untuk masalah regulator, jadi kita fokusnya bukan kepada perubahan set point. Jadi set point ini kita anggap konstan atau 0 ya, 0 di sini. Jadi ini ambil feedback-nya, tandanya negatif di sini, dan ini jadi masukkan pengendali di sini.
ya, masukkan pengendali. Nah, ini strukturnya langsung ya, kan strukturnya ini yang kita cari. Kalau engineer nyarinya ini. Ya, jadi nanti develop ini untuk nanti bisa menghasilkan keluarannya menjadi masukan dari si proses. Ya. Jadi kalau kita lihat penurunan sebuah pengendali variasi minimum yang untuk sistem yang sederhana ini langsung diperoleh, strukturnya itu diperoleh dari penurunan tadi, ya, penurunan tadi. Baik. Nah, sekarang kalau dengan demikian, ketika nilai prediksinya itu adalah kita minimumkan, ya tadi kan keluarannya adalah Y, ini prediksinya ya, Y T plus 1 yang dihitung pada saat T plus noise-nya ya, T plus 1 di sini. Ini noise-nya. Nah, ini sudah kita minimumkan tadi sama dengan 0. Sehingga bentuk persamaan keluarannya adalah ya YT plus 1 adalah sinyal dari noise-nya, ya, sinyal dari noise-nya. Jadi nanti kalau kita cari berapa variansi dari keluaran, kalau kita lihat dari persamaan ini, dia langsung terhubung dengan variansi dari noise. Ya, variansi dari keluaran tau Y ini kan kuadrat, ya. Jadi di sini ya. Nanti kalau nanti kita menghitung berapa variansi dari keluarannya, ya, tau E kuadrat itu adalah sama dengan variansi dari noise di sini. Noise yang ini kan di atas sini. Nah, di sini. Jadi ini nanti variansi keluaran akan sama dengan noise di situ. Ya, akan sama dengan noise. Jadi karena tadi kan kita hanya bisa noise itu tidak bisa dihilangkan. Jadi kita mengurangi efeknya. Ya, dengan menggunakan pengendali di sini adalah bertujuan untuk mengurangi efek kehadiran dari noise di sini. Ya, karena kalau menghilangkan noise itu menjadi permasalahan yang lain ya, bukan permasalahan dari perancangan pengendali, sistem kendali di sini. Baik, itu adalah contoh ya bagaimana kita menurunkan sebuah pengendali minimum variansi minimum dengan menggunakan sebuah sistem yang sederhana di sini. Nah, sekarang kalau kita perluas ya, jadi sistemnya diwakili oleh sebuah model Armax tentu saja nanti ya, model Armax ya. Jadi ada 3 polinom, polinom A, B, sama C. Terus dalam model ini juga kita mengikutsertakan time delay, ya time delay. Time delay ini banyak hadir ya, banyak kita jumpai pada industri di proses gitu. Karena memang prosesnya lambat. Dia bisa disebutkan karena adanya proses transmisi ya, pengirim material ya. Jadi kalau material diproses di industri proses itu kan bukan kalau kita mengirim sinyal listrik gitu, kan cepat sekali ya sekali. Jadi material yang berjalan ini akan menimbulkan adanya time delay ya. Jadi ketika kita berikan perubahan pada input, nanti si keluaran tidak akan langsung memberikan respon, tapi dia membutuhkan waktu dulu diam, ya baru kemudian ada responnya. Ya, bentuknya responnya tetap dinamik, cuman ketika kita berikan input di situ, ya dia tidak langsung berikan respon. Jadi kalau pada sebuah sistem continue ya, sistem continue misalkan ini kita berikan input di sini, ya step-step, maka nanti di keluarannya dia tidak langsung berikan respon, dia diam dulu. Ini beda dengan respon transien ya. Kalau respon transien kan dia tetap ada waktu bangkit di situ ya. Ini emang dia nol dulu, ya diam dulu, baru kemudian nanti memberikan respon sama seperti sistem dinamik yang lain di sini. Nah, ini yang kita namakan sebagai time delay. Ya, ini time delay di sini. Time delay ini time besarnya bisa kita hitung. Ya, kadang pada proses time delay ini nilainya konstan. Ada juga yang delaynya bisa berubah, bervariasi. Ya, kalau proses computing transportasi ya, transmisi itu kan tergantung pada flow-nya ya, pada flow-nya. Jadi kalau flow-nya cepat mungkin time delay ini kecil. Kalau flow-nya lambat nanti dia akan menyebabkan time delay-nya akan besar di sini. Jadi berubah time delay-nya. Ya, berubah. Nah,
pada perancangan pengendali PID, bukan tuning parameter pengendali PID ada juga melibatkan model time delay juga ya. Ya, seperti metode Ziegler-Nichols ini didesain menggunakan first order plus time delay. Jadi sebuah model order 1 dengan time delay di situ. Cuman ada keterbatasan ya, rasio antara konstanta waktu dengan time delay-nya nggak boleh besar di sana. Nah, ketika time delay-nya besar, maka diperlukan secara untuk yang teknik klasik ya, itu menggunakan sebuah struktur yang namanya predictor Smith untuk mengatasi time delay. Ya, keadaan time delay ini jangan diabaikan karena kalau kita mengabaikan efeknya pada proses ya itu akan menyebabkan akan terjadi degradasi pada performance di keluarannya. Bahkan pada beberapa kasus bisa membuat sistem menjadi tidak stabil. Ya, jadi hati-hati terhadap time delay di sini. Jadi ketika dia ada, ini harus ditreatment dengan baik di sini. Nah, pada model continue time delay ini bisa dimodelkan oleh sebuah komponen eksponensial, ya kan, minus theta s di sini. Theta itu yang ini ya, jadi berapa lama ya, nilai time delay-nya tersebut. Ya, jadi fungsinya bukan rasional di sini, jadi merupakan dia fungsi eksponensial kompleks, ya, jadi bukan fungsi rasional. Kita juga bisa membuat pendekatan untuk yang fungsi tidak rasional ini menjadi sebuah fungsi rasional, jadi merupakan kumpulan dari polinom, jadi nanti bisa ada zero dengan polnya gitu ya. Jadi pakai pendekatan Taylor gitu, pakai deret data hingga nanti kita ambil beberapa suku pertama, nanti akan bisa dimodelkan dalam beberapa zero dengan pole di sini. Nah, yang biasanya zero-nya itu ada yang di sebelah kanan kalau di bidang kontinu, artinya sistem ini bisa menyerupai seperti sistem non minimum fasa, ya. Nah, itu bahaya ya kalau ketika kita mendesain pengendali itu hati-hati terhadap penguatnya, ya, karena kalau ada zero di sebelah kanan, nanti kalau kita perbesar gain sistem maka akan membuat letak lokus ya, pole closed loop-nya akan bergerak ke zeronya, gitu. Nah ini kalau dalam continue, dalam model discrete ini kita wakili dengan parameter K di sini ya, K minimal dia nilainya 1, ya, minimal 1. Jadi hasil ini diperoleh dari hasil transformasi dari model continue ke discrete. Pasti akan muncul satu buah nilai time delay di situ, minimal 1. Ya. Kalau sistem continue-nya punya pure time delay, nanti K-nya akan bertambah, ya, nilai akan bertambah. Nah, secara umum kita punya untuk yang modelnya seperti ini, ya, model discrete Armax di sini, Armax. Nah, sama sekarang kita pindahkan dia ke dalam fungsi waktu ya, fungsi waktu. Jadi kita dari model ini dia akan memprediksi nilai keluaran untuk langkah ke depan. Cuman satu kali ya prediksinya. Ya, nanti kalau di kendali prediktif dia akan multi step ahead yang diprediksi. Kalau ini single step aja, ya single step prediction ya. Jadi untuk yang ini single step. Nah, jadi kita sudah punya persamaan waktu dari model proses. Sementara untuk yang pengendali, karena ini masalah regulator ya, terutama untuk yang metode variansi minimum yang ori-nya ya. Jadi kita nggak perlu polinom H di sana. Yang kita perlukan adalah polinom G sama F, ya. G sama F di sini. F sama ya, dia merupakan polinom monik ya, monik. Nah, untuk menentukan nilai parameter dari kedua polinom tadi, ya, itu harus menyelesaikan sebuah persamaan Diopantin-like, ya, ini namanya persamaan Diopantin-like, Diopantin-like ya. Ini namanya yang ini Diopantin-like. Sebentar. Ini
Ini adalah persamaan Diopantin ya. Diopantin-like ya. Diopantin-like. Di mana agar nanti bisa mendapatkan solusi yang unik, polinom dari degree dari polinom G itu harus memenuhi persamaan di sini. Ya, cari nilai maksimum antara NA-1 atau NC min K di sini. Itu yang akan menentukan degree dari polinom G. Ya. Nah, kalau kita lihat dari persamaan Diopantin-like nih, jika kedua ruas ini kita bagi dengan polinom A, ya, jadi kita punya kan C dibagi dengan polinom A akan menghasilkan di sini F ditambah ya Z pangkat minus K G per A ya, G per A. Jadi kalau di ruas kirinya terlihat sebagai pembagian dua buah polinom C dibagi dengan polinom A ya. Nah, bentuk yang di sebelah kanan F itu adalah merupakan hasil bagi ya, F-nya merupakan hasil bagi dan yang ini menjadi sisanya. Ya, mudah kan jadinya. C sama A diperoleh dari identifikasi. Ya, kalau itu menggunakan metode dari hasil estimator di situ. Ya, jadi nanti untuk menentukan parameter F dengan G-nya itu adalah merupakan hasil pembagian polinom di sini. Ya, pembagian polinom. Kedua polinom tadi C sama A. Nanti hasil baginya itu adalah langsung sebagai parameter pengendali F di sana, dan sisanya adalah nanti bisa kita tentukan untuk yang polinom G. Ya, jadi ini cara perhitungan mudah ya, penentuan dari polinom F dengan G di sini. Baik, nah sorry ini saya hapus ya. Nanti ya saya hapus ya. Pak, maaf Pak. Maaf Pak Aris. Ya. Boleh saran Pak? Kenapa? Saya boleh saran Pak, saran. Ya. Kalau mau enak ininya Pak, nulis-nulisnya itu bisa dibuka di Microsoft OneNote Pak, PowerPoint-nya. OneNote ya? Iya, dibuka di Microsoft OneNote, nanti dia lebih lega gitu buat nulis-nulisnya Pak. OneNote gimana caranya? Saya boleh demokan apa bagaimana Pak? Kalau iya. boleh. Nah, coba. Saya demokan ya Pak. Ya. Ini tadi saya udah buka OneNote-nya ini Pak. Nanti kan tampilannya begini. Nah, nanti di sini tinggal dimasukin aja Pak, ini misalkan PPT Red Briefing. Masukin sini, terus di insert printout. Bentar. Nah, nanti di sini bisa di ini juga Pak, pakai pulpen, pensil. Nanti apa namanya? Bisa nulis di sini, di sebelahnya gitu Pak. Bisa di atasnya juga. Jadi lebih lebar aja gitu. Begitu Pak. Mungkin bisa dicoba dulu biar nanti nggak kebanyakan ngapus atau nggak kebanyakan numpuk tulisan gitu Pak. Oh ya, ntar saya perlu belajar ini dulu, berarti ini nggak bisa sekarang dong. Oh gitu ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, makasih. Nanti untuk yang berikutnya ya. Iya Pak, baik Pak. Coba dibalikin lagi. Ini udah pernah dengar sih pakai OneNote ya. Biar nanti mesti belajar dulu sayanya. Ya. Baik Pak, nggak apa-apa. Ya, balik lagi. Ini saya udah siapin yang slide yang kosong sih sebentar. Nah, ini ada. Sebentar. Tetap balik ke sini juga sih ya. Kalau pertemuan offline kan enak. Ada ininya, PowerPoint-nya, terus papan tulis gitu. Ini harusnya kalian mesti lihat video sih jadinya. Ada papan tulis di sini, nanti videonya, wah, videonya mesti dipindah-pindahin ya. Ya, nggak bisa ya. Ya,
keterbatasannya gini. Oke, nah, oke, jadi kita punya tadi model keluaran waktu dari sistemnya YTK plus K. Terus kemudian ini nanti untuk mencari nilai parameter F dengan D itu adalah menyelesaikan persamaan Diophantine like di sini. Ya, dari sini C per A itu hasilnya F tambah Z min K kali G. Ya, G. Jadi tadi ini udah kita buat dia menjadi apa namanya? Ini kan pembagian polinom ya. C per A sama dengan F tambah Z pangkat min K G per A di sini. Nah, ini kita substitusi ya ke atas. Sehingga kita punya di sini Y T plus K sama dengan pakai OneNote juga tetap mesti balik ke sini lagi. B per A ya. Oke, B per A UT. B, ini B ya, per A kali UT. Nah, C per A-nya adalah F. Ini F-nya ET plus K ya. ET plus K tambah Z pangkat min K ya. G per A ya. ET plus K, kayak gitu. Nah, ini bisa kita ringkas yang ini. Jadi, ini sama dengan B per A UT ya. Tambah F E T plus K. Ini Z pangkat min K-nya masuk ke dalam fungsi waktu dari noise ya. Jadi ini tambah G per A. G per A ET ya. G per A ET. Nah, jadi persamaannya seperti ini ya kita peroleh. Nih. Nah, kalau balik ke model Armax ya, model Armax, kita mendapatkan persamaan waktu dari noise-nya ini. Ya. Ini bisa kita substitusi ke atas. Terutama yang di sini ya. Di sini. Sehingga nanti kita dapatkan yang G per A, jadi G per C YT, ya, terus sebentar, G per C YT, ini masukin ke atas, jadi G per A, G per C ya, sorry, G per C jadinya. Ini G per C ya, G per C YT, ya, terus sebentar, UT sekarang, UT, jadi minus ya, minus Z pangkat min K, ini GB ya, GB per AC ya, GB per AC, per AC UT ya, UT. Nah, jadi kalau disamakan di sini AC sama ya, jadi G A YT min Z pangkat min K GB UT per AC. Per AC.
Oke, sebentar. Oh, ini nggak usah ya. GT, ini nggak usah disamain ya, sebentar. Bentar, ini nggak usah disamain. Hapus lagi. Kita punya dari persamaan Diopantin, C per A adalah F tambah Z pangkat min K, G per A ya, G per A. Bentar. C per A. Taruh dulu. PF. Ya, atau Z pangkat min K G per A adalah C per A dikurang F ya. Kurang F ya. Kurang F. Oke. G per A. Ya, jadi yang bagian ini Z pangkat min K G per A. Ya. Itu adalah sama dengan C per A dikurang F ya. Dikurang F. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, kurang lebar jadi kurang lebar nih tulisannya. Sebentar. C per A dikurang F. Ya, jadi aduh. Hasilnya gimana yang bagian ini? C per A min Baru F. Garnier Men Power Kali White B Tissue per C Mask. Wajah ya. langsung cool, cerah seketika. B per C. Garnier Men Power White Tissue Mask. Jadi B per C kali C per A itu adalah B per A UT ya. B per A UT yang bagian ini. Terus minus F ya. Minus BF per C UT. Nah, bentar. Sorry, saya hapus lagi. OneNote ya, udah. Ini susah nih kalau nyoret-nyoret. OneNote. Ya, dan ini jadi kita punya G per C YT
YT minus ya, minus, jadi ini plus tambah BF per C UT minus B per A UT. UT. Nah, jadi nanti BA per UT-nya saling hilang kan oleh ini ya, saling hilang. Nah, jadi kita punya ini, misalnya yang di dalam kotak nih, dalam ini, ya, udah sama ya. Oke, dah. Ya, dah. Jadi ini kita sudah punya bentuk persamaan keluaran ya dari sistem untuk K langkah ke depan, ya, K langkah ke depan di sini. Jadi untuk nanti menghitung sinyal keluaran K langkah ke depan, ya kita menggunakan sinyal data masukan sekarang ya UT dan data keluaran yang sekarang juga YT, plus ada bagian noise, ya, noise yang akan datang di sini. Ini untuk yang persamaan keluaran. Jadi kalau kita bikin model prediksinya adalah dengan memanfaatkan data yang available ya. UT ada, YT ada, data yang noise yang ini nih, yang kita nggak punya. Sehingga bentuk model prediksinya YT plus K, Y hat ya, Y hat T plus K ya, prediksi keluaran pada K langkah ke depan yang dihitung pada saat sekarang, pada saat T di sini adalah ini, memanfaatkan data masukan UT dan YT. Ini bentuk model prediksinya. Jadi kalau nanti kita masukkan ke dalam cost function ya, cost function, kita akan meminimumkan variansi dari keluaran ya, keluaran untuk langkah ke depan. Jadi ini bisa kita pecah ya, selama tadi noise-nya adalah merupakan white noise ya, white noise. Jadi bentuk ini, jadi bentuk keluarannya YT plus K sama dengan bentuk model prediksinya YT plus K yang dihitung pada saat T ya, plus F E T plus K ya, F E T plus K. Baik, jadi bentar, ini yang ini ya. Nah, kalau variansi berarti di sini kuadrat ya, kuadrat. Jadi nanti kita dapatkan kuadrat variansi dari model prediksi. Nanti cross korelasi antara model prediksi dengan noise itu kita asumsikan dia sama dengan 0 ya. Noise-nya adalah merupakan white ya, terlalu putih, jadi kita sama dengan 0. Dan nanti sisanya adalah merupakan variansi noise dikalikan dengan kuadrat dari ada polinom F di sini. Polinom F. Ya. Jadi nanti bentuk cost function-nya adalah kuadrat dari variansi prediksi ya. Variansi dari keluaran prediksi Y hat kuadrat gitu kan. Ditambah dengan nah gitu. Ini ada variansi noise ya, kan muncul F tadi di situ ya. Jadi adalah merupakan kuadrat ya, penyebab kuadrat dari masing-masing nilai parameternya. Seterusnya sampai dengan F K-1 di situ. Ya, jumlah parameter dari polinom F ini tergantung dari nilai time delay discrete-nya di situ. Ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menemukan ini
variansi dari model prediksinya sama dengan 0. Ya kan? Kalau lihat dari bentuk model prediksi tadi kita punya ini. Ya, berarti persamaan di dalam ini harus sama dengan 0. BF per C, C-nya bisa hilang, BF UT tambah G YT, ini kan sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita punya langsung ya, dari penurunan cost function ini akan didapatkan bentuk persamaan sinyal kendalinya. UT adalah ya minus G per B kali F YT. Jadi ini langsung didapatkan persamaan sinyal kendalinya dari hasil minimasi cost function di sini. Ya, cost function. Nah, jadi kalau digambarkan nanti, sorry, saya butuh tadi sampai mana? Sampai sini ya. Saya butuh, nah iya nih, pakai OneNote seharusnya ya. Oke deh. Nah, jadi nanti gambaran strukturnya, kan tadi kita punya modelnya Armax ya. Sorry. Maaf Pak, ini sepertinya salah share screen Pak. Ini udah share screen belum nih? Sepertinya salah window Pak. Salah window? Aduh. Di mana dong? Ini sebentar. PowerPoint. Atau ini aja deh. Ini udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Kelihatan ya? Nah, jadi kalau prosesnya model Armax kan. Jadi model Armax ya. Model Armax ya. Z min K B per A. Ya. Terus yang noise-nya C per A. Ini dari noise ya, ET. Nanti keluarannya akan keluaran proses terkontaminasi oleh noise di sini. Terus pengendalinya tadi sudah dapat langsung strukturnya kan, G per B kali F di sini. Nah, ini keluaran feedback. Jadi masukkan tandanya negatif. Nah, ini jadi sinyal kendalinya. Ya, ini keluarannya. Baik. Dan nanti keluarannya, tadi seperti yang disampaikan, sebentar. Keluarannya kan, keluaran
T plus K itu adalah prediksi ya kan, dari keluaran model. T plus K dihitung pada saat T plus F E T plus K. Ya. Jadi ini kita sudah buat 0 tadi. Buat 0. Maka nanti variansi dari keluaran langsung ya. Keluarannya adalah F E T plus K. Atau variansinya, variansi dari keluaran nanti kita peroleh variansi dari keluarannya kita peroleh. Ini ada variansi noise-nya. Coba nanti akan terakumulasi jadi sini karena ada kehadiran polinom F di situ. Ya. 1 plus F1 kuadrat sampai dengan F K min 1 ya. Min 1 ya, kuadrat. Ya. Jadi kalau balik ke diagramnya tadi, mana? Kok langsung hilang diagramnya? Saya salah gambar. Wah, gambar. Jadi kalau di sini variansi noise-nya tau E kuadrat di sini. Terus di sini variansi keluarannya tau Y kuadrat. Ya, kira-kira variansi di keluaran dengan variansi noise besaran yang mana? Tadi kita punya persamaannya ini. Tadi mana tuh? Ini ya. Besaran mana? Variansi di keluaran atau variansi dari noise? Variansi keluaran, Pak. Keluaran ya, karena kan ini kuadrat berarti pasti positif situ, pasti positif. Jadi nanti dengan kehadiran kehadiran pengadil malah membuat variansi di keluaran jadi lebih besar ketimbang variansi dari noise-nya. Ya, variansi dari noise-nya. Itu salah satu kelemahan dari pengadil variansi minimum di sini. Ya. Karena keluaran itu akan membuat dia nanti simpangannya akan lebih besar dibandingkan kalau kita melihat variansi dari noise-nya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau kita lihat dari struktur di sini, ada yang bisa baca nggak? Ini pengendalinya ini, ya. Ini pengendali minimum variance, MV controller, minimum variance. Ini prosesnya. Ya. Apa yang kalian bisa lihat dari sini kelemahan yang terjadi dengan struktur pengendali variansi minimum? Error apa nih? Error kan ini nggak ada error di sini. Error yang di mana? Kalau ada servo itu kan ada set point, ya. Error berarti set point terhadap ini keluaran. Noise sifatnya unmeasurable loh, unmeasurable. Jadi emang nggak kebaca dia. ET itu unmeasurable. Jadi emang nggak kebaca. Emang naturalnya gitu dia, emang nggak kebaca dia, nggak bisa diukur.
bisa diukur. Apa yang terjadi yang menjadi kelemahan dari pengandali variansi minimum nih kalau dari strukturnya? Kalau kita lihat kan strukturnya itu kan diperoleh dari hasil proses minimasi ya, cost function pengandali variansi minimum, dan kita mendapatkan langsung ya persamaan sinyal kendalinya. Kalau yang pada pole placement itu kan strukturnya ditentukan dulu. Ini loh, kita punya pengandali dengan 2 derajat kebebasan. Ada 3 polinom di sana, F, G, sama H. Bentuknya seperti ini. Kalau ini kan enggak. Ya, yang beda apa di sini? Ada muncul B di sini kan, ya dalam pole placement itu nggak ada kan, G per F kalau yang di feedback, ya kan, G per F. Sementara yang di pre-filternya ada H per G di situ. Jadi strukturnya udah kita tetapkan dulu di awal, ya. Nah, sementara kalau untuk yang variansi minimum ini strukturnya justru diperoleh dari hasil desain, ya, desain perancang pengandali itu sendiri di sini. Dan dari struktur pengendali kita lihat si pengandali punya pole ya, pole yang dimana kalau G sama F kan sebenarnya diperoleh dari hasil penyelesaian persamaan Diopantin-like. Cuma di situ muncul polinom B itu zeronya proses ya, zeronya proses. Di sini di pengandali dia menjadi pole di situ. Ya, selama zero prosesnya itu berada dalam unit circle, ya sistemnya minimum fasa ya nggak masalah. Tapi ketika sistemnya non minimum fasa, ya zeronya itu berada di luar unit circle, ya, dan untuk sistem ini dia akan menjadi pole-nya pengendali, ya, pole-nya pengendali. Kemarin kita udah lihat ya bagaimana ketika kita mendesain pakai pole assignment, ya, ternyata si pengendali punya pole yang berada di luar unit circle di sini. Jadi untuk beberapa waktu di awal tidak terlihat pengendali menjadi tidak stabil, dia masih tetap dalam kondisi stabil. Cuman ketika si pengendali punya pole yang tidak stabil di sini, nanti akan menghasilkan sinyal kendali yang terus membesar, ya, terus membesar. Akibatnya nanti sistem menjadi, ya, lama-lamaan akan jadi tidak stabil juga, ya, akibat si pengendali akan mengenerate sinyal kendali yang sangat besar di situ. Ya, jadi struktur ini akan sangat rentan, ya, dipakai pada sistem yang terutama mengandung zero di luar unit circle di sini, ya, karena dia akan menjadi pole-nya pengendali di situ. Itu salah satu kelemahan dari metode variansi minimum. Nah, untuk mengatasi tadi di sini kan, ternyata dengan menggunakan variansi minimum dengan menggunakan pengendali justru malah variansi keluarannya lebih besar dibandingkan variansi dari noise-nya. Nah, ini kan kita tidak pengen inginkan di sini. Ya, dengan adanya pengendali kita pengen mereduksi pengaruh impact dari noise. Untuk mengurangi noise di sini kita bisa menggunakan filter ya, filter order rendah ya, order rendah. Ya, biasanya order 1. Jadi dengan menggunakan metode namanya detune ya, detune minimum variance, ya. Variansi dari keluaran kita berikan filter, ya. Kita berikan filter di sini. Sebentar. Jadi kasih filter T, ya. Ini nilai ekspektasinya. Kasih filter. Ya, filter ini nanti kita tempatkan sama ya. Kalau order 1 tempatkan yang di sumbu real positif ya, jangan yang di negatif. Ya, yang positif gitu. Nah, dengan menambahkan filter di sini nanti bentuk persamaan Diopantin-like-nya berubah. Ya. Kalau tadinya adalah C sama dengan F plus Z pangkat min K ya.
kali G. Nah, ini dengan tambah filter, ya C ini kita konvolusi dengan filternya. Ya, penyelesaiannya gimana? Sama sebenarnya. Ini merupakan persandipanan ini bisa diselesaikan secara dengan menggunakan konsep pembagian polinom. Ya, yang ruas kiri, kedua ruas kita bagi dengan A, ya. C T per A sama dengan ini jadi F tambah Z pangkat min K, ya, G per A di sini. Jadi ini hasil baginya. Ya, ini sisa. C sama A di ruas kiri ada dari model. T filter yang kita pakai, yang kita desain di situ. Ya. CT. Nah, nanti dengan menambahkan filter di sini persamaan keluarannya, persamaan loop tertutupnya nanti ya. Ya, jadi YT sama dengan F dibagi dengan T di sini. Ya, kita lihat degree F dengan variansi minimum dengan yang di Chun ini sama. Ya, cuman di sini ada polinom T. Jadi kalau kita menghitung nanti varian keluarannya, ini varian keluarannya ya, varian keluaran. Ini ada delay nih, saya udah nulis tapi itu belum muncul. Bentar. Oh, belum ini kali. Sebentar. Ya, varian keluarannya tau Y kuadrat. Nah, ini masalah nih. Banyakkan coretan juga nggak bagus. Iya. Nah, loh. Tuh, kelihatan nggak? Saya coret-coret. Nggak ya? Enggak, Pak. Wah, udah. Ya udah, ini terakhir dari tulisan ini. Ya, kalau kalian nanti menghitung variansi keluaran dengan kan kiri kita bisa pakai ngitung variansi keluaran. Terus nanti di kanan kita nanti bisa menentukan juga variansi noise-nya di situ. Ya, kehadiran di situ ada kehadiran polinom F ya dari pengendali dan polinom si filternya, ya filternya. Jadi kalau nanti nilai variansi adalah kiri variansi keluaran, yang E jadi variansi noise kan, terus yang polinom F itu nanti adalah akumulasi dari 1 plus kuadrat dari setiap koefisien F. Betul nggak? Yang kayak tadi ya. Dibagi sekarang. Dibagi. Ya, di bawahnya itu adalah akumulasi dari penjumlahan kuadrat dari setiap koefisien filternya. Dia monik juga. Jadi nanti 1 tambah T1 kuadrat. Ya. Dah, sekarang bandingkan dengan persamaan noise keluaran pada pengendali variansi minimum yang aslinya. Dengan nambah filter ini
dia jadi lebih besar atau lebih kecil? Koefisien T-nya lebih besar, Pak, daripada koefisien F. Lebih kecil dong. Kan T-nya kan di bawah kan 1/1 T kuadrat. Pasti di atas 1 kan? Ada pembaginya tuh di situ kan? Iya. Saya sekarang udah bisa nulis belum? Nggak bisa nulis juga. Ya sudah. Ini nggak bisa nulis sekarang? Aduh. Suka ngambek dia nih. Lebih kecil ya. Variansi keluaran akan lebih kecil, bukan lebih kecil, ya, akan lebih kecil dibandingkan, saya bahasanya gini, variansi dengan menggunakan ditune minimum variance akan lebih kecil dibandingkan variansi yang dihasilkan oleh pengendali minimum variance aslinya. Karena ada pembagi itu kan kuadrat dari koefisien filternya di situ. Ya, ini jadi kalau tau y kuadrat sama dengan dalam kurung ya 1 plus f1 kuadrat seterusnya sampai dengan fk-1 kuadrat ya kali dengan noise draw-nya dibagi dengan kuadrat dari filter 1 plus T1 kuadrat. Gitu. Kan dia dibagi dengan sebuah bilangan yang lebih besar dari 1 kan? Dari 1 di situ. Jadi otomatis nanti variansi keluarannya akan lebih kecil ya dibandingkan variansi yang keluaran dihasilkan oleh pengendali variansi minimum. Itu satu cara dengan menggunakan si ditune minimum variance. Saya udah nggak bisa tulis lagi nih, nggak tahu kenapa. Ganti laptop harusnya ini. Mungkin coba dikeluarin dari slideshow dulu, Pak. Terus masuk lagi. Tadi udah nih, udah saya keluarin. Nih, keluarin ya. Masuk lagi. Bentar. Oh, ininya coba sebentar. Ini escape dulu ya. Ini escape dulu. Coba ya. Keluar dulu ya, keluar dari ininya dulu. Oke. Nah, terus sekarang coba lagi. Nah, ini bisa nih, betul tadi. Nah, ini tadi ya. Jadi kita bisa ngitung variansi keluarannya. Yang ruas kiri kita hitung variansinya ini tau y kuadrat. Yang ET jadi tau e kuadrat. F jadi 1 plus F1 kuadrat. Seterusnya ya sampai dengan Fk-1 kuadrat. Gitu. Dibagi 1 filternya biasanya order rendah ya, order 1 ya plus T1 kuadrat. Ya. Jadi variansi keluaran ngambek lagi sekarang dia, nggak mau. Oh, ada mau kuadran pakai ditune minimum variance dibandingkan kalau variansi keluaran minimum variance ya. Ini adalah lebih kecil ya. Yang ditune. Nah, gitu. Ya, berhasil nih. Kita bisa nekan pengaruh noise-nya dengan menambahkan filter. Ya, menambahkan filter di situ. Ini konsep yang sederhana sih sebenarnya. Sama seperti kalau kalian merancang rangkaian elektronik gitu ya. Ketika ada noise di situ, kasih filter. Ya, kasih filter untuk nanti bisa menekan
menekan pengaruh dari noise. Ya. Kalau noise, biasanya kan noise frekuensi tinggi, maka yang dipakai low pass atau high pass. High pass, Pak. Kalau high pass, kalau high pass jadi malah pengaruhnya makin ini diperkuat. Iya benar. Kan Low dia pass, Pak. munculnya di frekuensi tinggi kebanyakan kalau noise ya. Jadi kan kita pengen menekan pengaruh, jadi digunakan low pass ya, low pass. Iya, low pass. Kasih low pass ya, low pass. Nah itu pertama, pakai detune minimum variance. Nah, langkah kedua kita bisa gunakan yang namanya algoritma Peterka. Ya, Peterka. Nah ini berbeda dengan yang sebelumnya, baik variansi minimum ataupun yang detune. Ya, kalau tadi strukturnya diperoleh dari hasil minimasi dari desain. Kalau ini struktur pengendalian kita tentukan, ya, kita tentukan di sini. Nah, jadi strukturnya kita tentukan. Manual ya. Ntar saya belajar itu deh. Apa namanya? OneNote ya. Algoritma Peterka ya, Peterka. Jadi strukturnya ditentukan di sini. Ya, strukturnya FUT FUT tambah GYT sama dengan 0. Ya, ini seperti pengendali dua derajat kebebasan, cuman hanya hilang. Pre-filternya nggak ada. Sama kan ya? Yang di feedback berarti G per F. Ya, G per F di sini. F-nya polimorphic ya. Di mana degree dari F bisa kita tentukan adalah NB plus K min 1. Sementara yang NG-nya adalah NA min 1. Ya, 1. Ini strukturnya. Nah, kedua polinom ini bisa kita selesaikan dengan memecahkan persamaan Diopantin. Jadinya persamaan Diopantinnya AF ditambah Z pangkat min K BG sama dengan, ini kan ada model noise yang dari C, terus ada B asterik. Kalau kemarin kita mengandung ada B plus ya, B plus itu polinom yang mengandung zero yang ada di dalam unit circle. Terus ada B minus. B minus ini adalah polinom yang mengandung zero yang berada di luar unit circle. Nah sekarang ada B asterik di sini, ya B asterik. B asterik itu adalah apa namanya? Polinom yang memaksa ya, yang tadinya si proses itu punya pol yang di luar unit circle. Nah ini kita cerminkan, kita masukkan ke dalam, ya kita cerminkan. Lama kalau digambarkan, nih ya, kita punya di sini zeronya ada di plus 3/2. 3/2. Nah ini harus kita masukkan ke dalam. Jadi kalau 3/2 kan nanti B itu sama dengan 1 minus 3/2 Z min 1. Ya. Nah, ini kita paksa kita masukkan ke dalam nih, kita cerminkan. Bukan cermin sih ya. Jadi ya, kita transformasi, kita di
cermin kan jaraknya sama ya. Ini kita buat resiproknya ya, ya. Jadi kalau yang lebih besar dari 1 kan ya kayak seperti 3/2, 2 itu kan 4/2 gitu. Nah sekarang kita bikin resiproknya, yang 4/2 yang bawah jadi atas jadi bawah, jadi 2/4, jadi setengah, ya 2 jadi setengah, 3/2 jadi 2/3 gitu. Jadi nanti bentuk polinom B resiprok di sini ya 1 dikurang 3/2 menjadi resiproknya ya 2/3 Z pangkat min 1 gitu. Ya, jika dia si proses punya apa namanya zero yang ada di luar unit circle. Kalau dia nggak punya, maka B resiprok ini sama dengan 1 jadinya. Ya, sama jadinya. Ya, sama ya, kalau kita punya di sini B-nya fungsi Z pangkat min 1 sama dengan 2 tambah 3 Z min 1 tambah 2 ya, dikurang dikurang 2 Z pangkat min 2 ya. Jadi nanti kita kelompokkan, kelompok dibuat dalam notasi apa namanya akar ya. Ini jadi ada akar yang di plus tengah. Nah, ini ada di 2. Ya, 2. Kalau waktu pas kita mendesain pole zero cancellation ya. Nah, ini yang kita namakan sebagai apa kemarin? Karena di akar-akarnya itu ada di dalam unit circle, maka dinamakan sebagai B+, gitu. Kalau ini sebagai B minus ya. B minus gitu. Nah, yang B+ kita nggak ubah, tetap sama ya. Ini kita ubah menjadi 2 B+, ini jadi nanti B resiproknya B plusnya tetap. Nah, ini yang B minusnya kita paksa masuk ke dalam ya. 1 tambah resiprok dari 2 yaitu setengah kan. Nah, gitu. Jadi hasilnya 2 1 min setengah Z min 1 dan 1 tambah setengah Z min 1. Ya, jadi yang diubah akar yang ada di luar unit circle aja. Ya. Nah, ini yang menjadi B resiproknya di sini. Nah, dengan struktur yang tetap di sini nanti bentuk persamaan keluaran YT sama dengan F B resiprok ET. Cara menulis persamaan variansi keluarannya gimana caranya? Kalau B resiproknya, ini fungsi pangkat Z min 1 ya, adalah B0 resiprok plus 1 terus sampai BNB resiprok Z pangkat min NB. Jadi variansi keluarannya adalah ini variansi noise, ini 1 plus F1 kuadrat plus FK min 1 kuadrat ya, dibagi dengan kuadrat dari polinom B resiproknya ya, B0 kuadrat resiprok ya, resiprok kuadrat tambah B1 resiprok
kuadrat juga, terusnya sampai dengan BNB ya, resiprok kuadrat. Nah, jadi nanti si pengendali tidak akan otomatis memiliki pole yang meng-cancel zero yang di luar mid circle gitu. Ya. Beda dengan yang tadi kita mendesain variansi minimum kan? Ya. G per B kali F. Ada B di situ dalam sebagai pole-nya pengendali di sini. Nah, di sini tergantung pada nilai F-nya. Ya, F disesuaikan dengan menggunakan persamaan Diopantin. Tadi. Dah. Jadi di sini kita bisa menghindari penggunaan bisa menurunkan variansi dari keluarannya kan? Ya, variansi dari keluaran dengan menggunakan algoritma Petrarca di sini. Dan satu lagi, kita bisa menggunakan sistem ini juga sebagai pada sistem non minimum fasa, ya, gitu. Baik, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya. Ya. Yang detun minimum variance tadi untuk T-nya itu kan harus low pass ya, Pak? Ya. Ya, itu nanti penentuannya bagaimana ya, Pak, untuk biar bisa menjadi low pass? Low pass naruhnya di mana kalau discrete? Pass, discrete. Dekat ke 1 ya. Oh iya. Kalau dekat 0 itu tinggi frekuensinya. Oke, Pak. Jadi, tapi bisa berapa aja ya, Pak? Maksudnya asal mendekati 1. Ya, jangan terlalu dekat 1 juga ya. Pokoknya kan ada frekuensi cutoff-nya juga di situ. Ya, frekuensi cutoff. Frekuensi cutoff dari si sistem. Jadi kan kalau gunanya filter itu dia melewati sinyal-sinyal dari keluaran sistemnya gitu. Tapi dia akan meredam efek dari sinyal noise kan, sinyal noise. Karena kan munculnya dari frekuensi tinggi di sini. Jadi kalau sistemnya itu punya pole-nya -8, -9. Mungkin kalau kita taruh filternya bisa di kok minus ya, positif ya, positif 0,8 sama 0,9. Kita bisa naruhnya ya lebih ke kiri dari si pole-nya siapa? Pole-nya sistem gitu. Lebih ke kiri, tapi jangan terjauh juga. Ya, karena ini kan sifatnya low pass dia. Ya, dia frekuensinya lebih tinggi sedikit ya dari frekuensinya si sistemnya gitu, low pass-nya gitu. Oke, terima kasih, Pak. Baik, hari ini saya izin ya karena ada acara wisuda online, jadi harus hadir jam 3 nih, mesti ke kelas Smart Classroom ini, jadi mesti siap-siap sekarang. Ya, nanti 3:30 pelaksanaan wisudanya, jam 3 kita udah minta hadir di sana. Saya masih di departemen. Ya. Jadi untuk bahasan minimum variance cukup sih. Sampai ini aja, sampai algoritma Petrarca udah cukup. Untuk minimum variance, kita belajar minimum variance, terus ditune sama algoritma Petrarca gitu. Nanti yang pekan depan bagaimana mengkombinasikan ya antara kedua fungsi yang sudah kita pelajari tadi, identifikasi sistem ya, kita sudah belajar tentang algoritma recursive least square dan metode perancangan pengendali ya, baik yang pole placement dan minimum variance, yang itu nanti dikombinasikan agar bisa membentuk sebuah sistem kendali swatala ya.
Oke, rasanya cukup ya untuk hari ini. Terima kasih.